Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Farhan. Pada video kali ini kita akan membahas dan juga melakukan tutorial data clustering dengan algoritma K-means menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Nah, sekilas dulu tentang algoritma K-means ya. Algoritma K-means itu merupakan salah satu algoritma dalam analisis cluster atau cluster analisis yang bersifat unsupervised learning ya. Artinya dalam proses data learning atau machine learningnya dia tidak diawasi gitu. Nah, simpelnya tuh unsupervised learning tuh data yang dipelajari itu tidak memiliki label. Contohnya seperti ya atau tidak, lulus atau tidak lulus, salah atau benar gitu. Contohnya seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba melakukan clustering untuk dataset rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, dataset ini saya dapat dari website BPS atau Badan Pusat Statistik yang bisa kalian download juga di websitenya. Downloadnya itu file berbentuk Excel ya. Nantinya kalian perlu merubah filenya itu ke CSV karena di aplikasi Orange itu hanya support CSV datanya. Baik, kita mulai. Nah, di sini saya sudah buat pohon algoritmanya atau rangkaian prosesnya. Di sini kita buat baru saja. Nah, di sini masih kosong. Pertama kita akan membuat operator file di sini. Operator file ini berfungsi untuk mengupload data yang akan di clustering. File di dalam sini nanti kan kita masukkan data yang akan di clustering di sini ya. Kita masukkan datanya yang sudah di-download tadi. Datanya ada di sini. Nah, data ini sudah di-convert ke CSV ya, separated values. Kita open saja. Nanti di sini akan muncul beberapa fitur atau atribut yang ada pada tabelnya atau pada datanya. Nah, di sini di info ini tercatat ada 36 instance atau 36 baris ya. Yang terdapat pada data ada 3 fitur yang terdeteksi dan tidak ada missing value ya, atau tidak ada value yang hilang atau tidak terbaca. Lalu tidak ada target, data targetnya tidak ada. Lalu di sini ada satu meta atribut. Nah, meta atribut ini nantinya akan kita ubah menjadi fitur ya, karena meta ini nantinya ketika proses clustering menggunakan algoritma K-means itu nanti tidak terbaca sebagai atribut ya, karena ini meta atribut. Nah, cara untuk mengubahnya kita klik di sini pada bagian ini kan ada kolom 1, 2, dan 3, baris 1, 2, dan 3. Ini tipenya numeric dan role-nya feature ya. Role-nya feature semua. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini role-nya adalah meta. Nah, ini akan kita ubah. Caranya dengan mengklik pada bagian type ini, kita ubah menjadi yang tadinya teks, kita ubah menjadi kategorikal. Nah, di sini kita bisa merubah jadi dari meta menjadi feature. Kita klik apply, maka nantinya meta atributnya sudah tidak ada. Oke, file sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan data table ya untuk melihat tabel dari file yang udah kita upload. Caranya bisa kalian
drag dari sini ke tab kosong ini atau ke canvas ini, atau bisa juga kalian klik pada bagian ini ya, jalur sini, kita buat jalur, kita tahan, klik kiri, nantinya akan muncul beberapa pilihan operator. Kalian tinggal pilih data table, maka nanti akan langsung terhubung. Cara mudahnya seperti itu. Ini kita remove saja. Kita beri nama data table. Jika kita klik, maka di sini akan muncul table yang sudah kita upload tadi di operator file ya. Nah, di sini ada 4 kolom ya. Di kolom pertama ini ada penggunaan gas rumah, fitur 1, fitur 2, dan juga provinsi. Datanya sudah terbaca. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pre-processing dengan cara kita klik lagi di sini, lalu kita masukkan pre-process. Pre-process ini adalah proses normalisasi dari data yang ini ya. Nah, dari data ini nominal atau value dari masing-masing fitur ini ada sedikit perbedaan yang cukup jauh ya jaraknya. Di sini dimana datanya nilainya rata-rata merupakan puluhan ya, 90, bahkan ini dia sampai ini jumlah ya, puluhan semua, sedangkan yang ini hanya satuan gitu, bahkan ini 0, gitu. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya normalisasi supaya datanya sama gitu, sejenis. Nah, caranya dengan menambahkan operator preprocess. Nah, di operator preprocess ini kita klik, kita akan melakukan normalisasi fitur. Normalize dengan menggunakan menu normalize feature. Caranya kita pilih yang ini, lalu kita drag ke bagian sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada standardize. Defaultnya pada normalize feature ini adalah standardize to ini ya. Nah, kita akan pilih normalize untuk interval 0,1 ya. Normalize to interval 0,1. Oke, jika sudah, kita close. Maka nanti otomatis data ini, karena sudah terhubung dengan operator preprocess, data akan dinormalisasi. Nah, untuk melihat data yang sudah ternormalisasi, kita tinggal menambahkan lagi data table di sini. Tambahkan data table. Kita ganti dulu namanya. Data ternormalisasi. Oke. Nah, kita buka. Nah, otomatis data yang tadi sudah ternormalisasi dan sama semua, identik semua datanya ya. Semuanya sama. Berbeda dengan data yang sebelumnya, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan ya. Range-nya cukup lumayan jauh dari beberapa data yang ada. Nah, setelah data berhasil dinormalisasikan, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap algoritma atau clustering dengan algoritma K-means. Caranya kita buat lagi di sini linknya atau kabelnya. Kita cari K-mean. Nah, sini ya kita pilih. Kita klik 2 kali. Nah, di algoritma K-means ini kita bisa menentukan berapa jumlah cluster yang akan
di clustering gitu, berapa jumlah cluster yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk normalnya, untuk fixed ini artinya cluster yang akan digunakan nanti yaitu 3 cluster saja gitu. Dan ini sudah fix ya, artinya tidak lebih dari 3 cluster atau tidak pun kurang dari 3 cluster. Jadi hanya 3 cluster. Nah, kalau kita milih yang from, artinya ada range antara 2 sampai ke 8. Ini bisa kita ubah ya, misalnya dari 1 sampai ke 5 gitu. Jadi nanti mesinnya atau algoritma itu sendiri yang menentukan berapa jumlah cluster yang atau rekomendasi cluster yang memang paling tepat untuk proses clustering ini gitu. Nah, karena di sini kita menggunakan settingan default saja, jadi kita pilih yang fix 3 cluster saja supaya prosesnya juga tidak terlalu berat dan terlalu lama. Nah, untuk melihat data yang sudah di clustering, kita bisa melihat dengan data table seperti di atas, atau bisa menggunakan atau bisa melihat dalam bentuk scatter plot ya, atau grafik titik-titik gitu, gambarnya poin-poin gitulah, grafik yang berbentuk poin. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik pada bagian link ini, kita buat link baru, kita cari scatter plot. Nah, di sini nanti otomatis akan muncul di sini hasilnya. Nah, untuk di scatter plot ini ada 2 axis ya, ada untuk X untuk yang horizontal dan Y untuk yang vertikal. Oke, kita atur supaya si scatternya ini terlihat tidak berantakan gitu ya. Nah, untuk yang X kita pakai untuk yang rasio saja, lalu yang ininya, yang vertikalnya kita coba untuk provinsi. Kita balik ini provinsi, ininya yang rasio. Sorry. Nah, untuk yang bawahnya ini yang rasionya, jadi terlihat poin-poinnya yang menggambarkan ini adalah provinsi, lalu yang bawah ini adalah rasio dari penggunaan gas rumah tangga. Kita bisa memberikan warna yang berbeda di setiap atribut. Kita pakai untuk rasio. Nah, ini untuk rasio. Jadi untuk range dari 0 sampai 0,05, 005 itu berwarna biru gelap ya, atau biru tua. Semakin terang, semakin ke kuning, maka rasionya semakin besar. Atau kita bisa menggunakan warna yang berbeda di setiap cluster. Jadi untuk cluster pertama itu berwarna biru, dan di sini tidak ada ya untuk cluster yang pertama. Lalu untuk cluster yang kedua ini berwarna merah. Untuk cluster yang ketiga ini berwarna kuning, sorry. Atau kita bisa gunakan di tiap provinsi. Nah, ini tiap provinsi berbeda, tapi kita gunakan untuk cluster saja. Nah, untuk shape-nya kita gunakan di provinsi atau di kita balik aja.
Ini untuk size-nya, atau ini kita bisa menambahkan label juga di setiap cluster, jadi ada labelnya untuk cluster ketiga, cluster kedua, atau di rasionya, tapi ini terlihat kurang bagus ya. Provinsi juga tidak perlu. Oke. Atau kita juga bisa melihat dalam bentuk table ya. Caranya dengan menambahkan data table di sini, atau bisa menggunakan cara yang seperti tadi ya. Nah, sini kita beri nama table clustering. Oke. Kita bisa lihat hasil dari clustering, dimana di sini C1 merupakan clustering dengan rasio tertinggi. Lalu untuk C2 ini merupakan clustering untuk rasio sedang ya, atau menengah. Lalu untuk cluster ketiga, cluster C3 ini adalah untuk yang paling rendah rasionya, untuk data yang paling rendah. Jadi terbagi menjadi 3 cluster, dari mulai cluster yang paling tinggi C1, cluster C2 yang rasionya sedang, lalu ke cluster C3 dengan rasio paling kecil. Jadi begitu clustering, hasil clustering dari data rasio penggunaan gas rumah tangga. Nah, tabel yang dari hasil clustering ini bisa kita simpan di file atau di laptop kita dengan cara menambahkan operator save data. Sini kita hubungkan ke tabel. Untuk menyimpan, kita tinggal klik sini, lalu kita simpan menggunakan save ya. Ya, jadi seperti itu clustering data dengan algoritma K-means ya. Nah, ini bukan contoh dari clustering data menggunakan algoritma K-means ya. Semoga tutorial yang saya berikan pada video ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk kebutuhan teman-teman untuk belajar ya mengenai data clustering atau algoritma cluster ya. Terima kasih dan sampai jumpa.